Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa, membawa hati kami, membawa kehidupan kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Memohon ampun akan setiap dosa yang mungkin kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan boleh layakkan kami, sucikan kuduskan kami ya Tuhan, untuk boleh layak menghampiri tahta kudus-Mu ya Tuhan. Datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kasih-Mu ya Tuhan, yang sungguh luar biasa Tuhan. Kami boleh terima hingga sampai saat ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari dengan lebih sungguh lagi kita mengangkat pujian ini, katakan kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami Tuhan. Kami nyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Nyata dalam hidup, di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, Kau yang termulia. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kembali katakan, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata dalam hidupku. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidup. Kami nyatakan Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia.
jiwaku pun menyembah, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, ku angkat hatiku Tuhan, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Oh, kami sembah, kami puji namamu, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, setiap kasih anugerah-Mu Tuhan, sungguh berharga di dalam hidupku. Haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Oh, mari terus tinggikan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang layak dimuliakan, Dia Allah yang layak ditinggikan. Mari terus bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi namanya. Kau termulia, Kau sungguh luar biasa. Yesus, Kau ku sembah. Kau layak disembah ya Tuhan, Kau layak ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh menikmati kasih dan hadirat-Mu ya Tuhan, menyentuh setiap hati kami, menyentuh pribadi lepas pribadi yang datang dalam ibadah pada hari ini Tuhan. Oh, the glory of Your presence, we Your temple, give You reverence. So arise from your rest and be blessed by our praise as we glory in Your embrace, as Your presence now fills this place. Sing, oh, the glory of Your presence, Lord. Oh, the glory of Your presence. We Your temple, we Your temple. We give You reverence. So rise from your rest. So arise from your rest and be blessed by
beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan Tuhan hanya bagi nama-Mu saja. Kau layak disembah, Kau layak tinggikan. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk menerima jamahan lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Siap menjamah dan melawat hati kami ya Tuhan. Mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Semakin hari, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima. Kami nyatakan ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik ya Tuhan, yang terbaik ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Boleh kasih salam dulu buat saudara seiman kita sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Dia yang selalu memegang kehidupan kita, menuntun langkah kita. Dialah Raja, di atas segala Raja. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan lebih bersukacita kembali katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan kembali, hanya Kau Tuhan. Dia sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bukan berjalan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kau Raja, di atas segala Raja, yang selalu bersama-sama dengan kami. Haleluya. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan yang boleh kami terima hingga sampai saat ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya, di mana kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati setiap persembahan ini, kiranya boleh berguna bagi
perluasannya Tuhan, pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati juga setiap tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, biarlah semaksimal mungkin ya Tuhan, semua persembahan mungkin ya Tuhan boleh dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi dengan secara bergantian, mulai dari baris kiri dan kanan, dilanjutkan barisan selanjutnya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan ditanamkan pada siang hari ini Tuhan, boleh kembali menguatkan kami atau memberikan kami pengharapan ya Tuhan di dalam Kau ya Tuhan. Kami lebih lagi mengenal-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita mengangkat pujian yang kembali, katakan, bila aku buka mataku dan lihat wajah. Bila ku lihat mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari. Mari dengan bangkit berdiri kembali, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh,
yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam Tuhan. Amin. Semua yang ku kenal. Tiada kasih, Tiada kasih yang melebihimu. ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Kami tahu kami boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami pandai menjaga diri kami, tapi semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu kami boleh ada, itu berarti kami masih diberi kesempatan dari Tuhan untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan setiap hari dalam kehidupan ini. Kami siap dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Berikan telinga dan hati seorang murid bagi setiap kami. Kami pulang tidak biasa-biasa saja, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Semua yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, Om Tante yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah pada siang ini melalui live streaming. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Kita buka sama-sama firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Sebelum saya akan bacakan ayat ini bagi kita semuanya pada siang ini, saya rasa penting bagi kita untuk mengetahui latar belakang dari penulisan surat Kolose. Surat Kolose ini dituliskan oleh seorang rasul yang besar bernama Rasul Paulus, dan tentu saja ditujukan untuk jemaat atau orang-orang percaya yang ada di Kolose. Jemaat dan orang-orang percaya yang ada di Kolose mengalami tantangan iman yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka menghadapi ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat kosong yang mencoba mengecohkan iman mereka dari Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, surat Kolose ini dituliskan oleh Paulus sehingga jemaat atau orang-orang percaya boleh yakin kembali, diingatkan kembali bahwa mereka enggak salah pilih juru selamat dalam kehidupan mereka. Amin. Mereka enggak salah pilih karena Kristus lebih unggul dari siapapun dan apapun. Karena itu dalam kitab Kolose menjabarkan keutamaan Kristus dan keunggulan Kristus melebihi siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Paulus juga mengingatkan kembali bagi jemaat orang-orang percaya yang di Kolose bagaimana mereka seharusnya hidup sebagai orang percaya yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ternyata relevansinya kemudian ada bagi orang percaya masa kini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dan setahun belakangan ini seluruh dunia mengalami masalah global. Kita masuk dalam musim yang sangat sulit, adanya pandemi COVID-19 yang kemudian mengguncangkan iman sebagian orang yang membuat beberapa orang atau kebanyakan orang keluar dari zona nyamannya, termasuk kita hari ini, amin. Dan tantangan tersebut selalu ada setiap hari karena kita manusia biasa. Kita rapuh, kita rentan, dan kita mengalami pergumulan. Dan hanya orang mati saja yang tidak mengalami pergumulan masalah. Artinya semua manusia yang hidup, kita bahkan sebagai orang percaya, orang Kristen mengalami masalah yang sama. Yang setuju katakan amin. Supaya enggak tegang. Boleh lihat kiri kanan, depan, belakang. Kita ngadapin masalah yang sama bro dan sis. Biar agak mudaan ya. Karena itu tema khotbah saya siang hari ini adalah
deeply, strongly rooted in Christ. Ini bukan bahasa Betawi, ini bahasa Inggris Bapak Ibu Saudara. Artinya kita berakar yang dalam dan kuat di dalam Kristus. Boleh sama-sama diulang? Berakar yang dalam dan kuat di dalam Kristus. Paling enggak nanti pulang ingat khotbahnya tentang akar-akaran, oke? Kita akan baca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sampai di sini saya mau bertanya Bapak Ibu Saudara, Anda semua hari ini telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Lambaikan tangan. Semua telah menerima, amin. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Sudahkah kita hidup di dalam Tuhan? Boleh angkat tangan? Ini kayaknya lebih kurang dari pertama ya, dari pertanyaan yang pertama. Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat yang di Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Karena itu langkah yang kedua yang harus mereka lakukan adalah hiduplah tetap di dalam Tuhan. Kita di sini entah berapa lama menjadi orang Kristen, identitas kewarganegaraan saudara di KTP sebagai Kristen Protestan, entah mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ternyata tidak menjamin kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Tetapi saya percaya jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena, KTP-nya Kristen dan hidupnya sehari-hari di dalam Tuhan. Katakan amin. Ini dasar, ini basicnya di dalam kekristenan. Dalam kehidupan orang percaya, Anda yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Anda harus hidup di dalam Tuhan. Kemudian Paulus berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang luar biasa menarik. Dikatakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus mengajak jemaat di Kolose dan kemudian mengajak kita semua yang hadir saat ini, orang-orang percaya masa kini, orang-orang percaya yang hidup di abad ini, ketika mengalami tantangan iman, ketika mengalami pergumulan hidup, kita yang sudah menerima Kristus, hidup di dalam Tuhan, mari kita berakar di dalam Tuhan. Kita berakar di dalam Kristus, katakan amin. Kalau ngomong tentang akar-akaran, kita langsung ingat sebuah pohon, betul ya, atau tanaman. Pohon yang besar, pohon yang begitu rindang, yang mempunyai hasil yang bagus yaitu buah yang manis, ternyata dimulai dari satu biji, atau satu benih, atau satu bibit. Betul ya, kecil sekali. Pohon apel, atau pohon apa saja dimulai dari bibit yang kecil, benih yang kecil yang kemudian ditaruh di dalam tanah. Dalam prosesnya, benih ini akan mengeluarkan akar. Akar itu akan menjalar terus, dia akan mencengkeram tanah, dia mencari sumber kehidupan di dalam tanah yaitu air, betul ya Bapak Ibu? Dan semakin akar itu mencari sumber yang tepat yaitu air yang kemudian akan menjalankan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman ini selanjutnya, semakin dia dalam akarnya, semakin dia menjalar ke dalam akarnya, dia akan tumbuh tunas. Dan dari tunas ini akan tumbuh pohon yang besar, tanaman yang bagus. Nah, kalau tanaman atau pohon ini tidak berakar di media yang benar, tidak mencari sumber yang benar, dia tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik. Dia nggak akan pernah mengalami rimbunnya, dia tidak akan pernah menghasilkan buah yang baik. Demikian pula kita sebagai orang percaya, demikian pula kita sebagai orang Kristen. Kalau kita berakar di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara,
Artinya Kristus itu adalah sumber kehidupan kita yang tepat, katakan amin. Kita sebagai orang Kristen, kalau kita bersumber di sumber yang tepat yaitu Kristus, Anda akan bertumbuh dengan baik. Iman kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Dan pertumbuhan ini goals-nya adalah buah yang dinikmati oleh Tuhan dan sesama kita. Katakan amin. Jadi langkah awal dalam kekristenan kita adalah bagaimana kita berakar yang kuat dan dalam di hadapan Tuhan. Ketika kita berakar yang dalam dan kuat di hadapan Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui kehidupan kita yang setiap hari kita jalani bersama dengan Tuhan, maka ketika ada ujian, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, pohon diri kita itu tetap tegak berdiri. Karena apa? Karena akarnya kuat dan dalam. Mau badai sekencang apapun, mau masalah sebesar apapun, pohon itu akan tetap berdiri. Kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat. Karena apa? Kita berakar di dalam Kristus. Dan akar yang kuat di dalam Kristus itu membuat kita dibangun terus, membuat kita bertumbuh terus dan bertambah teguh. Kualitas sebuah pohon, kokohnya sebuah pohon akan dilihat ketika ada badai yang besar atau banjir yang besar, angin yang kencang. Apakah dia akan oleng, apakah dia akan roboh, apakah dia akan mudah ditebang. Kualitas kita sebagai orang Kristen akan dilihat ketika ada masalah. Katakan amin. Kualitas orang percaya ternyata sudah dibuktikan setahun belakangan ini. Kualitas kita sebagai orang percaya, apakah kita berakar dengan benar tidak dengan kebenaran firman Tuhan? Telah terlihat selama setahun ini ada bedanya orang-orang yang berakar kuat di dalam Kristus dan orang-orang yang hanya mencari Tuhan ketika dia butuh saja. Kalau ini amennya harus keras, katakan amen. Akan terlihat bedanya orang yang hidup bersama dengan Tuhan atau orang yang hidupnya napas, artinya Natal sama Paskah doang. Akan terlihat bedanya orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan yang tidak. Akan terlihat kualitas kehidupan imannya ketika ada ujian, ketika ada tantangan. Karena itu dalam Lukas 8, kita buka sama-sama. Lukas 8 ini ayat yang luar biasa. Lukas 8 ayat 13 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kita diuji dengan masalah yang begitu banyak. Kita diuji dengan pergumulan bahkan sakit penyakit. Tetapkah iman kita teguh di dalam Tuhan? Saya katakan tadi kualitas pohon itu dilihat ketika ada badai yang besar, ketika ada pergumulan yang besar. Apakah pohon diri kita ini, iman kita ini tetap teguh, tetap kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Pohon ditebang atau pohon dipotong rantingnya atau batangnya, dia akan tumbuh selagi akarnya nggak diapa-apain, betul ya? Selagi akarnya nancap di sumber yang benar, selagi akarnya memberikan nutrisi yang tepat untuk pohon tersebut, selagi akarnya kuat dan dalam, pohon ini akan tumbuh kembali. Saya nggak tahu bagaimana besarnya masalah yang kita hadapi, bagaimana besar tantangan kita. Mungkin orang lain coba untuk menjatuhkan kita, mungkin orang lain mengecewakan kita, mungkin keadaan begitu sulit, mungkin tantangan begitu hebat. Sebesar-besarnya tantangan itu, kalau kita berakar di sumber yang benar dan tepat, kita akan bangkit kembali. Katakan amin. Kita akan bangkit kembali dengan pengharapan yang besar. Kita akan bangkit kembali dengan semangat yang besar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita berakar di sumber yang benar. Kita berakar yang dalam dan kuat di dalam Kristus. Mau ditantang apapun juga, mau ujiannya bagaimanapun juga, kita tetap kokoh berdiri.
Ada satu waktu mungkin Anda lemah, lelah, gak berdaya. Tapi kita gak lama-lama di momen itu. Kita bangkit kembali. Kita raih apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Ketika orang berakar di dalam Kristus yang benar, kita mungkin boleh jatuh, kita mungkin boleh lemah. Tapi jangan lama-lama di situ. Bangkit kembali. Ada semangat yang baru, ada harapan yang baru. Akar yang benar itu membuat kita bertumbuh kembali. Biasanya kalau pohon dipotong atau ditebang, buahnya diambil untuk dinikmati orang, setelahnya dia akan menghasilkan buah yang lebih baik kualitasnya. Amin. Ketika kita ngalamin masalah, ketika kita mengalami ujian, tantangan, kita mungkin gagal, kita mungkin lemah, tidak berdaya. Tetapi ketika kita tahu kita berakar kuat di dalam Kristus, melalui kehidupan setiap hari, doa, membaca firman Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, kita akan bangkit kembali. Dan kebangkitan kita ini, dan pertumbuhan iman kita ini akan membawa manfaat dan berkat bagi sesama kita. Katakan amin. Ada satu filosofi pohon. Katanya pohon itu, kalau pohon itu bagus, kuat dan kokoh, ketika dia mengalami cobaan gitu ya, ujian, badai, dia tidak akan gampang jatuh. Dan kemudian yang menarik adalah pohon itu tidak dinikmati untuk dirinya sendiri. Pohon menghasilkan buah untuk dinikmati orang lain dan bukan untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah tujuan kehidupan orang percaya. Ketika kita menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Jadi ujian, masalah, pergumulan kita seharusnya tidak menghalangi hidup kita untuk menjadi berkat, untuk menjadi teladan, untuk menjadi terang bagi sesama kita. Katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, penting untuk kita berakar di dalam Tuhan. Penting untuk kemudian kita menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa gereja hadir untuk memfasilitasi kehidupan rohani jemaat. Gereja hadir untuk memfasilitasi kehidupan iman Bapak Ibu Saudara melalui ibadah, melalui pelajaran kebenaran firman Tuhan, melalui mungkin ibadah doa. Yang wanita ada komunitas wanita WBI, yang youth juga ada komunitas youth. Gereja mau berupaya, gereja mencoba untuk bisa memfasilitasi Bapak Ibu Saudara berakar di dalam Kristus. Karena itu kita gunakan kesempatan ini di hadapan Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita untuk kemudian kita berakar di dalam Tuhan. Kita belajar kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terutama keluarga-keluarga muda Kristen hari-hari ini. Keluarga Kristen, keluarga muda Kristen, ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan. Kalau kita buka celah sedikit, iblis akan pakai celah itu untuk membuat kita terpuruk, untuk membuat keluarga kita hancur, untuk membuat kehidupan anak-anak muda, generasi-generasi muda Kristen hancur, gak punya masa depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berakar di dalam Tuhan. Amin. Kita sebagai wanita, Anda sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai keluarga muda, mari kita berakar yang kuat dan dalam di dalam Kristus, di dalam firman Tuhan. Di sumber yang tepat, yaitu Kristus. Kalau kita berakar di sumber yang tidak tepat, kalau kita berakar di keuangan kita, uang habis, uang musnah, kita terpuruk. Kalau kita berakar di sumber yang salah, manusia, kalau kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan harta kita, kalau kita mengandalkan uang kita, semuanya hilang, semuanya musnah, kita juga ikutan terpuruk. Tapi kalau kita berakar dengan benar di dalam Kristus, saya ingatkan kembali, sebesar apapun tantangannya, sehebat apapun orang ingin menjatuhkan kita, kita akan bangkit kembali. Kita akan bangkit kembali dengan semangat dan harapan yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, siang ini pesan yang singkat buat kita semua. Mari kita berakar yang dalam dan kuat di hadapan Tuhan. Amin. Boleh bilang kiri dan kanannya, berakar yang kuat dan dalam. Jadi kalau ada ibadah doa,
Sama-sama ikut ya Bapak Ibu. Amin. Wah, aminnya kecil nih. Amin. Kalau ada WBI boleh sama-sama ikut. Amin. Kalau anak-anak muda, cari komunitas anak muda, datanglah di Pet Walker, katakan amin. Hari Minggu dengar firman Tuhan, jangan sampai jadi pendengar saja, tetapi jadi pelaku firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Mari tetap tinggal dalam akar dan sumber yang benar, yaitu Kristus. Tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kalau kita berakar di sumber yang benar, yaitu Tuhan, kita akan bangkit kembali dengan harapan dan semangat yang besar yang Tuhan janjikan. Ada masa depan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak muda jangan khawatir, mungkin ada masa setahun ini kok kelihatannya biasa-biasa aja hidupnya. Mungkin beberapa dari Bapak Saudara mengalami pergumulan yang besar secara ekonomi atau rumah tangga, seperti tidak ada harapan. Tapi mulai hari ini, mari kita gunakan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan untuk kita tetap berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin berkualitas di hadapan Tuhan. Saya mau naikkan pujian ini, sama-sama refnya saja. Kini aku percaya. Katakan dengan iman sama-sama. Ada yang mustahil. Amin. Bagimu kuasamu kuatkanku. Kau dasar kami berharap Tuhan. Mustahil bagimu. Amin, amin. Bagimu Kuasamu Tuhan, kuatkanku. Engkau dasar kami untuk berharap. Aku berharap. Kini aku berserah ada rancangan-Mu. pada rancangan-Mu bagiku. Amin. Ku
kita dalam doa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bagi kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Arahkan kami terus Tuhan. Kini aku berserah. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang dan berserah kepada rancangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka semua boleh kembali pada rancangan semula-Mu Tuhan. Biarlah kami semua boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Kami akui bahwa tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh bekerja di dalam kehidupan kami, memuaskan dan menguatkan kami. Amin. Haleluya. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami akan setia sampai akhir hidup kami Bapa. Bukan setia sampai akhir hidupku. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan untuk melihat bahwa rancangan-Mu sangat indah bagi hidup kami. Mampukan kami untuk bertahan, mempertahankan iman kami sampai kami berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berakar dan bertumbuh di dalam Engkau, maka segala sesuatu yang kami hasilkan akan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, berani menjadi alat dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semua yang diberkati oleh firman pada siang hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan bacakan warta jemaat pada minggu hari ini tanggal 28 Maret 2021. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada saat ini.
Bila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri agar kami bisa berkenalan. Apakah ada? Puji Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian di dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat tanggal 2 April pukul 7.39 pagi dan 11 siang disertai dengan perjamuan kudus. Dan selanjutnya pada hari Minggu akan diadakan juga ibadah Paskah tanggal 4 pukul 7.39 pagi dan 11 siang di tempat ini. Jemaat diundang untuk hadir di dalam ibadah ini. Dalam rangka memperbaharui data jemaat GBI dengan alamat Geraha Pena, gereja mengeluarkan formulir pendataan ulang jemaat GBI dengan Geraha Pena. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi dan melengkapi data tersebut dan mengembalikan kepada kami dengan memasukkannya di dalam kotak bertuliskan formulir jemaat yang diletakkan di depan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, dapat menuliskannya di dalam formulir permohonan doa yang berada di depan dan dapat memasukkannya dalam kotak permohonan doa yang tersedia. Selanjutnya, bagi jemaat dimohon untuk mensubscribe channel YouTube GB dengan alamat Geraha Pena, lalu mengaktifkan tombol lonceng supaya ketika ada video baru yang diupload oleh gereja, Bapak Ibu akan menerima notifikasi di dalam smartphone-nya. Selanjutnya kita bisa melihat laporan keuangan renovasi ruko. Masih ada kebutuhan dana kurang lebih 69 juta sekian. Mari kita terus dukung di dalam doa dan dana. Dan selanjutnya di dalam tayangan kita bisa melihat laporan perkembangan renovasi ruko Geraha Niaga. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, selamat hari Minggu. Jangan lupa hari Jumat kita juga ada ibadah live streaming jam 11. Silakan mengikuti dan menyiapkan hati kita akan mengikuti bersama-sama ibadah juga disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan. Selalu Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. sehelai rambutku Amen. tak akan Ya, terima kasih terjatuh Tuhan. tanpa
seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih buat pertolongan yang tepat waktunya dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dia mengenyangkanku. Yes, Lord. Peliharaku seumur hidupku. Mari kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai dari sekarang sampai Yesus datang menjemput kita sekalian. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat pulang, selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.